Jabatan fungsional bidan. Pengertian jabatan bidan. Pengertiannya, jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam rangka suatu satuan organisasi. Menurut Dexter 2014, jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan, serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Pembagian jabatan dibagi menjadi dua, yaitu satu, jabatan fungsional, jabatan yang ditinjau serta dihargai dari aspek fungsinya yang vital dalam kehidupan masyarakat dan negara. 2. Jabatan kultural, jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi komunikasi secara formal sehingga tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak pejabat atau pegawai bersangkutan sudah diatur. Arah pengembang jabatan fungsional. 1. Mendukung pembentukan profesionalisme PNS. 2. Memberikan kejelasan peran yang harus dijalankan dan produknya yang harus dicapai setiap PNS yang mendudukinya. 3. Memberikan kejelasan dan kepastian karir melalui jenjang yang ada. 3. Memberikan ukuran yang jelas terhadap kerja dengan bobot angka kreditnya. Keuntungan jabatan fungsional yaitu 1. Peluang memperoleh kepangkatan lebih tinggi. 2. Peluang memperoleh kenaikan pangkat jabatan lebih cepat. 3. Peluang meningkatkan profesionalisme lebih luas. 4. Peluang untuk mengembangkan gagasan atau ide kreatif lebih luas. 5. Peluang dapat kerja lebih mandiri. 6. Terbuka untuk beralih ke jenjang struktural apabila memungkinkan. Yang terakhir, peluang untuk memperpanjang BUP-nya. Jabatan fungsional dibagi menjadi dua, yaitu ada bidan ahli. Bidan ahli dibagi menjadi 3, yaitu bidan pertama, bidan muda, dan bidan madya. Lalu bidan terampil dibagi menjadi 4, yaitu 1. Bidan pelaksanaan pemula, 2. Bidan pelaksanaan, 3. Bidan pelaksanaan lanjut, 4. Bidan pangela. Lalu aspek jabatan fungsional bidan. Jabatan fungsional bidan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang bidan dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Jabatan fungsional terdiri dari 2, yaitu seperti tadi ya, 1. Bidan ahli, 2. Bidan terampil. Jenjang jabatan bidan terampil dari yang terendah sampai yang tertinggi: 1. Bidan pelaksanaan pemula, 2. Bidan pelaksanaan, 3. Bidan pelaksanaan lanjut. Bidan ahli dari yang terendah sampai tertinggi yaitu ada bidan pertama, bidan muda, bidan madya. Jenjang pangkat bidan terampil sesuai dengan jabatannya: 1. Bidan pelaksanaan pemula memiliki fungsi sebagai pengatur muda golongan ruang tingkat 2 atau A. 2. Bidan pelaksanaan memiliki fungsi 1. Pengatur ruang tingkat 1 atau ruang tingkat 2 atau B. 2. Pengatur golongan ruang tingkat 2 atau C. 3. Pengatur tingkat 1 golongan ruang tingkat 2 atau D. 3. Bidan pelaksanaan lanjutan memiliki fungsi penata muda golongan ruang tingkat 3 atau A. Lalu penata muda tingkat 1 atau ruang tingkat 3 atau B. Lalu ada bidan penyela berfungsi untuk 1. Penata golongan ruang tingkat 3 atau C. 2. Penata tingkat 1 atau ruang golongan 3 tingkat D. Jenjang pangkat bidan ahli sesuai dengan jabatannya. Bidan pertama berfungsi untuk 1. Penata muda golongan ruang tingkat 3 atau A. 2. Penata muda tingkat 1 golongan 3 atau B. 2. Bidan muda berfungsi untuk 1. Penata golongan ruang tingkat 3 atau C. 2. Penata tingkat 1 golongan tingkat ruang 2 atau D. 3. Bidan madya berfungsi untuk 1. Pembina golongan ruang tingkat 4 atau A. 3. Pembina tingkat 1 golongan ruang tingkat 4 atau B. 3. Pembina utama muda golongan tingkat 4 atau C. Lalu ada dasar hukum tingkat jabatan fungsional bidan.
Menurut KBBI, diartikan dengan membantu melayani apa yang dibutuhkan seseorang. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan masalah kesehatan, diartikan pelayanan yang diterima oleh seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu. Latar belakang sistem literasi tentang bidan, Undang-Undang 1945, upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan di segala bidang guna kepentingan keseimbangan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Lalu ada bidan erat hubungannya dengan penyimpanan sumber daya manusia sepanjang siklus kehidupan wanita. Bidan meliputi kesehatan wanita selama kurun kesehatan wanita sejak remaja, masa pengantin, masa ibu hamil, masa bersalin, masa nifas, masa interval, masa klimakterium, dan menopause, serta memantau tumbuh kembang balita dan anak prasekolah. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.